Oke, sekarang kita akan lanjut ke UK bab 9 ya. Jadi di sini versi PG dan SI. Oke, so di sini I think untuk dihapus dulu ya, diganti uji kompetensi bab 9. Dan kita akan langsung mulai dari nomor 1 dan 2 terlebih dahulu. Dari nomor 1, pada titrasi HCl 0,1 molar dengan larutan NaOH 0,1 molar, berarti ini kejadiannya adalah titrasi asam kuat oleh basa kuat, seperti itu ya. Dan katanya yang ditanya, ion yang jumlahnya paling dominan pada titik ekivalen adalah apa? Nah, ketika kita titrasi asam lemah dengan asam kuat, asam kuat dengan basa kuat ataupun sebaliknya, maka pH di titik ekivalennya itu akan sama dengan 7 kan. Ekivalen sama dengan 7, yang artinya dalam keadaan netral, maka yang paling dominan pada titik ekivalen udah pasti bukan H+ ataupun OH-, melainkan ion-ion pembentuk garamnya, yaitu adalah NaCl ya. Karena kalau misalkan kita reaksikan NaOH ditambah dengan HCl akan membentuk NaCl plus H2O ya. Dan yang nanti akan dominan adalah ion-ion yang ada di sini. Itu untuk nomor 1. Dan kita lanjut langsung ke nomor 2 ya. Pernyataan berikut yang benar mengamati titrasi asam lemah. Oke, katanya ini kasus titrasi asam lemah dengan atau oleh basa kuat yang dimana konsentrasinya sama ya. Asam lemah 0,1 molar dan basa kuat 0,1 molar. Nah, di sini pada titik ekivalen yang ditanya untuk A, C, D dengan E. Nah, tapi di sini ada yang berbeda sendiri ya terkait dengan sebelum titrasi. pH asam lemah sebelum titrasi adalah 1,0, salah ya. Kenapa? Karena pH asam lemah itu sebelum titrasi kurang lebih sama dengan 3, sekitar 3 ya. Mungkin kalau 2,9 ya atau 3,1 ya still boleh. Nah, pada titik ekivalen. Oke. Nah, di sini katanya pada titik ekivalen H+ sama OH-nya gimana? Nah, sebenarnya kalau kita tanya konsentrasi itu ya, kalau pada titik ekivalen alias kalau pada titik ekivalen itu berarti kita bisa bilang bahwa asam dan basa habis bereaksi ya, habis bereaksi. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kalau misalkan asam lemah dan basa kuat sama-sama habis bereaksi, maka yang akan terjadi adalah kasus ya hidrolisis garam ya. Hidrolisis garam untuk si titrasi asam lemah oleh basa kuat pada titik ekivalen itu merupakan kasus hidrolisis garam. Nah, di mana di sini hidrolisis garamnya adalah bersifat basa. Oke. Nah, jadi di sini kalau menurut saya yang lebih tepat atau yang paling benar itu adalah yang E ya. Karena pada titik kita tahu bahwa kalau sama-sama habis dan basa kuat, dan kalau kita hitung pun ya pasti hasil garamnya itu bersifat basa ya. Jadi saya lebih cenderung yang E ya. Nah, kalau untuk yang ini untuk H+ sama dengan OH- itu kalau kuat dengan kuat ya. Oke, so untuk nomor 2 ini ada kunci jawaban yang ada di KJ-nya ya. Di bukunya, kunci jawaban yang ada di KJ-nya. Kunci jawaban yang ada di bukunya ini menurut saya yang C itu salah. Tapi kalau untuk nomor 1 ya ini benar ya. Oke. Soalnya untuk nomor 2 kalau misalkan jatuhnya tuh kalau kita bilang di sini kan kita mau nyari yang lebih pasti kan.
Ya emang bener sih, bisa jadi kalau ekivalen tuh pasti H plus sama OH-nya sama. Cuman permasalahannya adalah kalau misalkan kita hitung asam lemah dengan basa kuat, ya pas kita kerjakan itu kita nggak pakai langsung kita nggak bisa langsung kerjakan. Oh, kalau misalkan sama berarti pH-nya 7. Nggak juga. Karena kalau misalkan H plus sama OH min sama, itu pasti pH-nya sama dengan 7. Gitu loh. Jadi kalau untuk kasus yang A sama yang BI, yang A sama yang C ini khusus asam kuat plus basa kuat. Ya. Oke, so kita langsung lanjut ke soal berikutnya. Oke, so kita lanjut ya, kita hapus dulu untuk nomor 1 dan 2 dan kita lanjut ke nomor 3 dan 4. Jika asam lemah dititrasi dengan basa kuat, maka selama titrasi berlangsung, A. Konsentrasi asam lemah bertambah. Of course sudah pasti salah ya, bukan, ini salah. pH larutan pasti bertambah, ya bisa jadi. Karena kalau misalkan kita tambahin basa kuat, yang harusnya dia pH-nya low, dia akan naikkan. Nah, karena ditambahin oleh basa kuat. Nah, begitu juga kalau misalkan kita punya basa kuat, kalau dikasih asam lemah, lama-lama dia turun. Nah, kemudian yang C, pKa asam lemah bertambah. Nah, untuk pKa asam lemah itu of course ya kita nggak bisa bilang ya, karena ditambahin masa yang dibahas asam lemahnya doang. Berarti kalau misalkan asam lemah ditambahin basa kuat, maka pKa-nya si asam lemah naik nih. Salah ya. Oke. Kemudian yang D, basa konjugasi belum terbentuk sebelum titrasi mencapai titik ekivalen. Oke. Kalau untuk yang D, penjelasannya begini. Berarti kita bisa jelaskan bahwa untuk yang D itu, basa konjugasi belum terbentuk sebelum titrasi mencapai titik ekivalen, berarti kasusnya adalah asam lemahnya ini masih bersisa. Ya, masih bersisa. Nah, berarti kalau misalkan asam lemah masih bersisa dan basa kuatnya habis, ya ini basa kuatnya habis ya, basa kuatnya habis, maka ini kasusnya apa? Ya, kasusnya adalah buffer asam. Oke, ini kasusnya adalah buffer asam. Dimana buffer asam itu pasti apa? Oke, berarti kan kalau misalkan kita kasih contoh deh, CH3COOH ditambah dengan NaOH jadinya CH3COONa ditambah dengan H2O. Dan kalau misalkan kita hubungkan basa konjugasi dengan asam konjugasi, di sini of course nggak bisa. Ya, kenapa? Bisa nggak kira-kira? Nah, karena apa nggak bisa? Karena di bagian sini kalau kita hubungkan asam basa konjugasi ya dengan cara Bronsted-Lowry, kalau kita hubungkan seperti ini, of course nggak bisa, ya nggak bisa nih. Terkecuali kalau kita hubungkannya secara ion gitu ya. Nah, ini kan terurai ionnya jadi CH3COO- ditambah dengan Na+. So, kalau misalkan ini belum terbentuk, ya of course udah pasti salah ya. Karena kalau sebelum mencapai titik ekivalen itu bisa terbentuk ya. Kita bisa pasangkan ini adalah ini asam, ini basa konjugasi ya. Asam basa konjugasi. Ya. Oke. Kemudian basa konjugasi terbentuk hanya setelah titrasi mencapai titik ekivalen. Ya, udah pasti salah ya. Karena kalau untuk di kasus yang ini adalah hidrolisis garam. Makanya di hidrolisis garam tuh kita nggak bisa hubungkan asam basa konjugasi. Karena ketika kalau yang itu kan berarti kasusnya adalah asam lemah dan basa kuatnya sama-sama habis. Nah, kalau sama-sama habis, berarti CH3COOH ditambah dengan NaOH menjadi CH3COONa tambah H2O.
Nah, kalau di sini kan kita bisa bilang bahwa NaOH kalau ketika sudah reaksi kan pasti ini nggak dianggap ya. Ini tidak dianggap setelah reaksi karena pasti habis. So, kita bisa hubungkan asam lemahnya dengan garamnya. Tapi kalau sama-sama habis, of course udah nggak bakal mungkin dong kita kita perhitungkan. Makanya kenapa ini ketika hidrolisis garam ya, ketika hidrolisis garam itu tidak ada hubungan asam dengan basa konjugasi atau basa dengan asam konjugasi. Seperti itu ya. Oke. So, ya salah. So, yang benar jawabannya adalah yang B. Dan sesuai juga ya dengan kunci jawabannya. And then kita langsung lanjut ke nomor 4. Sebanyak 200 ml 200 ml HCl 0,1 molar ditambah dengan 300 ml HCl 0,2 molar, maka akan terbentuk molaritas yang berapa? Ya udah, berarti ketika sudah bergabung volumenya udah jelas, logikanya adalah 500 ml. Tapi saya nggak tahu HCl-nya berapa molar. Karena di sini kan kayak jatuhnya tuh kayak beras oplosan gitu ya. Nah, tapi konsep dasar yang dipakai itu sama aja kayak pengenceran lah jatuhnya. So, yang di sini yang kita gunakan adalah N sebelum itu sama dengan N sesudah. Ya, yang sebelum ada 2. Ini sama ini. Karena berhubung ada molaritas dan ada volume, ya, maka yang kita gunakan untuk rumus N-nya adalah M kali V. Itu yang pertama. Yang kedua adalah perhatikan sama-sama HCl. So, karena berhubung jenis asamnya sama, berarti kalian nggak perlu aware banget sama yang namanya valensi asamnya atau banyaknya ion A plusnya, karena kalau sama berarti bisa kita abaikan ya. Oke, berarti N sebelum berarti ini V1 kali M1 ditambah V2 kali M2 sama dengan ini yang ketiganya kan, V3 dikali M3. Ya udah, kita masukkan, berarti V1 nya adalah 200 dikali 0,1 ditambah sama 300 dikali 0,2 sama dengan 500 dikali X. So, ini 20 ditambah dengan 60 sama dengan 500 kali X. Berarti 80 per 500 sama dengan X. Gitu ya. Berarti X-nya berapa tuh? Ketika kita hitung 80 bagi 500. Nah, jawabannya adalah 0,16 molar. Jadi jawabannya untuk nomor 4 jawabannya adalah yang C. Dan sesuai juga ya dengan kunci jawabannya. Oke? Jadi gitu. Kalian kalau mau aware, kalau emang mau ya, kalau misalkan emang takut salah, ini kan HCl itu terurai jadi H plus tambah Cl min. Nah, karena ini perbandingannya 1:1 alias H plusnya, ini H plusnya kan ada 1 nih, maka kalian boleh tambahin 1 di depannya masing-masing. Tapi karena ditambahin 1 di depannya masing-masing dan sama semua, either 2 ya, walaupun 2 kalau saya masukin 2 dikali bla 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 tambah 2 kali bla 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 ditambah 2 kali bla 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 bla, saya bisa langsung hilangkan 2-nya dengan cara membagi 2. So, ya jatuhnya emang useless ya. Karena di sini yang dibandingkan atau yang kita bicarakan jenis asamnya sama. Nah, kalau jenis basanya asam atau basanya beda, barulah kalian harus masukkan, wajib ya. Tapi di sini tetap saya tulis aja ya, daripada nanti takutnya kalian lupa. Jadi 1 dikali ini tambah 1 kali ini tambah 1. Jadi ini 1 dikali 200 kali 1, 1 kali 300 kali 0,2, 1 dikali 500 kali X. Ya. Oke, so kita lanjut ke soal berikutnya. Oke,
So kita hapus untuk nomor 3 dan 4-nya, dan kita langsung lanjut ke soal nomor 5 dan 6. Oke. Untuk nomor 5, di sini ditanyakan terkait dengan 0,25 gram asam organik dilarutkan dalam 50 ml NaOH 0,1 molar. Jika asam organik bervalensi 1 bereaksi dengan NaOH, kelebihan NaOH ini dititrasi dengan larutan HCl. Katanya titrasinya memerlukan 25 ml larutan HCl 0,01 molar. Berdasarkan percobaan tersebut, massa molekul relatif asam organiknya berapa? Nah, di sini so kita bisa bilang bahwa jadi si NaOH ini kan katanya dititrasi dengan larutan HCl. Katanya titrasinya membutuhkan 25 ml HCl 0,01 molar. Nah, permasalahannya adalah NaOH-nya berapa? Nah, kalau misalkan kita lihat sebenarnya di sini namanya dilarutkan. Nah, namanya dilarutkan nih ya. Terus katanya bervalensi 1 dan bereaksi dengan NaOH. Katanya NaOH-nya ini kelebihan nih. So, mungkin nomor 6-nya ini saya umpetin dulu ya. Akunnya nggak muat. Oke, karena ini kita akan bicara secara konseptual ya. Jadi biar kalian tahu, cara ngerjainnya tuh begini. Jadi asam organik atau kita bisa bilang asam gitu ya. Terus ditambah dengan NaOH. Ya, atau saya bilang asam deh, asam atau Ha gitu ya. Di sini Ha ini belum tentu asam lemak. Jadi ini adalah asam organik ditambah dengan NaOH, dan katanya asam organiknya bervalensi 1. Yang artinya apa? Kalau saya punya Ha, kalau saya uraikan H plusnya itu ada 1. Oke. Karena kalau nggak dikasih tahu, kita nggak tahu cara bikin garamnya itu ada berapa. Maksudnya apakah 1 atau 2 kan kita nggak tahu. Di sini berarti NaA ditambah dengan H2O. Oke. Mula-mula reaksi sisa. Nah, di sini otomatis kan kita harus cari mol ya. Sedangkan untuk Ha di sini kalau kita mau nyari mol adalah G per mR. Berarti N-nya sama dengan 0,25 per X. Gitu ya. Nah, jadi 0,25 per X mol. Kemudian untuk NaOH-nya, dan ingat ya, di sini atas satuannya adalah mol ya. N sama dengan M kali V. N sama dengan 0,1 dikali 50. Berarti N-nya adalah 5 milimol. Atau N-nya sama dengan 5 atau 0,005 mol. Ya udah, kita masukkan 0,25 per X. NaOH-nya 0,005. Ini belum terbentuk. Nah, katanya NaOH-nya ini kelebihan ya. Kelebihan NaOH-nya berarti jatuhnya tuh ini masih ada sisanya nih. Sedangkan ini pasti habis ya. Nah, ini pasti habis. Karena kalau misalkan dalam reaksi itu salah satu ya bisa salah satu pasti ada sisa, yang satunya lagi habis atau sama-sama habis ya. Terkecuali kalau dikasih tahu di soal ada bereaksi berapa mungkin itu bisa jadi ada sisanya ya. Nah, terus katanya NaOH yang kelebihan di sini ya, itu dititrasi ya, dititrasi oleh apa? Ya, jadi kelebihan NaOH-nya dititrasi 25 ml HCl 0,01 molar. So, di sini apa yang harus kita lakukan? Ya, di sini berarti molnya NaOH itu akan sama dengan molnya HCl. Seperti itu kan? Nah, di sini karena berhubung si Ha-nya habis kan ya. Ha-nya kan habis nih. Berarti otomatis ini bakal bereaksi 0,25 per X dan ini bereaksi 0,25 per X. Ini kita nggak usah isi ya, karena emang nggak kepake.
Tapi ada, hasilnya ada. Ya udah, berarti di sini kita bisa hitung bahwa yang di buletin di merah ini itu adalah hasil apa? 0,05 dikurang 0,25 per X. Itu adalah mol NaOH-nya berarti, ya. Berarti langsung kita masukkan aja 0,005 dikurang 0,25 per X sama dengan NaCl-nya adalah volume kali molaritas. Tapi di sini karena berhubung kita lihat satuannya mol semua, maka 25-nya ini kita bagi 1000 dikali dengan 0,01, ya. Nah, berarti biar gampang, biar pecahannya nggak ngikut, berarti dikali dengan 1000. Berarti ini jadinya 5 dikurang, atau sekaligus dikali X deh ya. 1000 dikali X juga, biar X-nya hilang. Jadinya di sini adalah 5X dikurang, tinggal 0,25 dikali 1000 adalah 250 sama dengan, ini kalau dikali 1000 berarti jadi jatuhnya adalah 0,25 ya. Karena kan ini habis nih sama 1000-nya. Tinggal 25 kali 0,01, 0,25 X. Berarti 5X dikurang 0,25X sama dengan 250. Berarti ini 4,75X sama dengan 250. Maka 4,7 berarti X-nya adalah 250 dibagi 4,75. Berapa tuh? Nah, ini kalau dihitung jawabannya adalah 52,6 gram per mol. So, jawabannya ya I think bisa kita bilang sekitar 50 ya. Kalau emang maksa harus jawab ya jawabannya yang mendekati ya 50. Cuman kalau emang misalkan karena nggak ada jawaban yang benar yang pas banget 52,6 atau kita bisa bilang ini ya sekitar 53 juga boleh. So, yang mendekati adalah 50 ya. Yang harusnya yang tetap benarnya tuh 52,6 atau 53 gram per mol ya. Oke, tapi ternyata kunci jawabannya juga salah ya. Oke, so kita langsung lanjut ke soal yang berikutnya yang tadi kita hilangkan terlebih dahulu ya. Oke, so nomor 5 jawabannya yang A. Dan kita lanjut ke yang nomor 6. Data hasil reaksi larutan NaOH yang 0,1 molar dengan HBr 0,15 molar. Berdasarkan data tersebut, proses titrasi mencapai titik ekuivalen. Itu pada posisi yang mana? Oke, pada titik ekuivalen berarti apa? Ya, asam dan basa sama-sama habis. Ya. Nah, tapi di sini asam kuat dengan basa kuat ya. Asam kuat dan basa kuat habis. Oke, berarti kalau misalkan kita cek reaksinya, kita cek dulu ya reaksinya. NaOH ditambah dengan HBr membentuk NaBr ditambah dengan H2O. Nah, berarti gini. Kalau kita cek berarti yang nomor 1 dulu. Nah, di sini kalau kita mau menghitung molnya berarti mungkin ini bisa kita geser semua dulu ya. Oke, wait ya, bentar saya geser terlebih dahulu. Nah, udah saya geser. Nah, untuk yang di HBr karena konsentrasinya tetap dan volumenya juga tetap, maka di sini kita langsung pakai satu perhitungan aja. N sama dengan M dikali V. N sama dengan 0,15 dikalikan dengan 20. Berarti N-nya berapa tuh kalau kita hitung? Ya, 3 milimol. Tapi NaOH-nya bermacam-macam, bervariasi. Ada yang volumenya 2 ml sampai yang volumenya 30 ml. Oke, sekarang kita hitung dulu ya. Ini kalau kita hitung dengan rumus N sama dengan M kali V, berarti ini N-nya adalah 0,1 dikali dengan 2, yang artinya adalah 0,2 milimol ya dalam satuannya. Ini N
0,1 kali 8 ya jawabannya adalah 0,8. Untuk yang ini adalah 0,1 kali 15 berarti 1,5. Untuk yang nomor 4 adalah N sama dengan 0,1 kali 25 alias 2,5. Dan di sini adalah N 0,1 kali 30 yang artinya 3. Nah, kalau kita cek, kalau kita masukkan mula-mula reaksi sisa. Oke. Dan untuk nomor 1 terlebih dahulu, katanya ini 0,2 milimol. Terus HBr-nya adalah 3 milimol. Nah, ingat ya, kita mau nyari reaksi pembatasnya nih. Apakah sama-sama habis? Pasti ini NaOH-nya sisa ya. Gak mungkin dua-duanya habis. Karena apa? Di sini koefisiennya sama-sama 1, ya kan? So, kalau kita bagi 0,2 bagi 1 adalah 0,2. Dan kalau ini 3 dibagi 1 adalah 3. Maka yang ternyata lebih kecil yang ini. Berarti di sini untuk yang pertama NaOH habis. Ya. Nah, berarti HBr-nya masih ada. Berarti so bisa kita bilang bahwa ini masih sifatnya adalah dominan asam gitu ya. Oke. Untuk yang kedua, sekarang kita cek yang kedua. 0,8 milimol dengan 3 milimol. Berarti ya ini udah jelas banget ya. Pasti NaOH-nya masih sama-sama masih habis semua karena ini 0,8 ya. Oke. So, ini habis ya. NaOH-nya habis bereaksi. Kemudian yang ketiga adalah 1,5 milimol. Terus habis itu 3 milimol nih. Berarti kalau kita hitung dengan hasil bagi koefisiennya ini 1,5, 3 bagi 1 sama dengan 3. Masih juga ya, ternyata untuk di nomor 3 NaOH-nya yang habis. Kemudian yang keempat itu adalah 2,5 milimol dengan 3 milimol. Berarti kalau kita hitung dengan bagi hasil koefisiennya ternyata masih aja nih ya. Ternyata masih aja bahwa si NaOH-nya yang akan habis. Ya. Ini kesimpulannya NaOH-nya habis. Dan yang terakhir yang kelima ini pasti jawabannya ya. Karena kalau kita cek pun juga ternyata 3 bagi 1 sama dengan 3. Kemudian yang ini juga 3 bagi 1 sama dengan 3. Dan karena mereka sama-sama paling kecil atau nilainya sama hasil baginya, maka NaOH dan HBr itu habis alias gak ada sisa. So, untuk soal yang nomor 6 jawabannya adalah yang E. Dan sesuai juga ya dengan kunci jawabannya. Oke? So, di sini kalau memang yang udah biasa ngerjain, ingat ya, ini nggak wajib ditulis kalau bagi yang udah hatam. Cuman bagi yang belum hatam atau misalkan takutnya lupa, silakan ditulis, ya kan? Karena to make sure bahwa kalian jangan sampai lupa apa itu reaksi pembatas, ya. Oke, so kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, so untuk nomor 6-nya kita hapus terlebih dahulu ya. Kita lanjut nomor 7. Larutan penitrofenol yang konsentrasinya 10⁻³ molar dititrasi dengan larutan NaOH yang konsentrasinya 10⁻³. Jika Ka-nya adalah 7,08 kali 10⁻8, maka pH pada titik ekuivalen itu berapa sih gitu kan. Nah, ini udah jelas banget ya, penitrofenol ini adalah sebuah asam lemah, ya kan? Ini adalah basa kuat. Dan ditanya adalah pH pada titik ekuivalen itu berapa, ya? Oke, di sini penitrofenol ini agak sedikit sulit juga ya kalau untuk bagi kalian yang belum belajar tentang terkait dengan
senyawa turunan benzena, karena nanti kalau ini kita bikin garamnya pun garamnya seperti apa. So di sini bisa kita bilang bahwa kalau P-nitrofenol itu begini ya, para. Ini P itu adalah para. Oke, untuk para nitrofenol itu gambarnya adalah seperti ini. Ini ada gugus OH-nya, ini adalah gugus fenol, dan di nomor 4-nya ada di nitro, kurang lebih seperti ini. Nah, ini kalau saya reaksikan dengan NaOH, berarti apa yang akan terbentuk? Ya. Nah, ini reaksinya ya kayak gini aja. Ini ketemu sama yang ini gitu ya. So berarti hasil reaksinya adalah kita bisa bilang ini hasilnya adalah NaO2, terus ini adalah ONa ditambah dengan H2O. Kurang lebih seperti inilah garamnya. Oke, tapi kita tidak akan peduli dengan namanya apa. Nah, di sini katanya pH titik ekuivalennya berapa? Di sini mula-mula reaksi setimbang, dan karena katanya pada titik ekuivalen berarti ini wajib habis, ya kan? So dari sini kita dapat clue, karena di sini kan kalau kita mau menghitung molnya, ya kan, kita mau menghitung molnya, volumenya nggak ada. So dari sini kita bisa berangkat bahwa molnya si P-nitrofenol atau molnya H+ atau N-nya H+ gitu ya. N-nya H+ itu sama dengan N-nya OH-, atau N-nya asam sama dengan N-nya basa. Dan kalau kita lihat ternyata dari reaksi ini sama-sama satu ya valensinya ya. Karena kalau misalkan ini kita pecah reaksinya, ini NO2, ini OH, itu kita pecah reaksinya jadinya begini. NO2O- ditambah dengan H+. Ya. Jadi di sini hanya satu doang. Ya udah, berarti tinggal langsung masukin N sama dengan M kali V ya. M-nya itu 10 pangkat min 3 dikali dengan V H+ atau asamnya sama dengan 10 pangkat min 3 kali volume basanya. Dan dari sini kita dapat kesimpulan bahwa VH+ sama dengan VOH-. Ya. So, di sini kita misalkan sama-sama X aja deh, ya. X mililiter misalkan. Ya udah, berarti kalau kita masukkan ke bagian yang merah di sini, maka ini jadinya 0,001 atau 10 pangkat min 3 X ya kan. Ini juga 10 pangkat min 3 X, belum terbentuk. Di sini karena sama-sama habis, berarti terbentuklah 10 pangkat min 3X, 10 pangkat min 3 dikali X, 10 pangkat min 3 dikali X. Tapi di H2O-nya kita nggak peduli karena juga nggak kepake. Dan ini terbentuklah 10 pangkat min 3 dikalikan dengan X garamnya. Oke? Nah, untuk nomor 8-nya mungkin saya umpetin dulu aja ya. Nah, berarti karena sama-sama habis, kita dapat simpulkan apa? Ya, ini adalah kasus hidrolisis garam ya, dimana hidrolisis garamnya akan bersifat apa? Bersifat basa. Oke, ya udah. Kalau kita langsung masukin berarti OH- sama dengan ya akar KW per Ka dikali dengan konsentrasi garam. Nah, di sini konsentrasi garamnya belum ketahuan ya. Cari caranya gimana? Di sini konsentrasi dari si ini ya yang ditanya ya. Jadi konsentrasi dari si gini aja deh konsentrasi garamnya. Ini saya bilang garam begini ya. Karena belum tentu G yang di sini itu akan sama dengan garam yang aslinya. Ya udah, mol for volume ya kan. Berarti konsentrasi garamnya akan sama dengan apa? Ya, 10 pangkat min 3 per X per volumenya kan udah digabungin. Karena sama-sama X jadinya 2X. Maka konsentrasi garamnya adalah 0,5 dikali 10 pangkat min 3 molar. But be careful. Yang kita pakai
nggak 100% itu ya. Dari garamnya kalau kita uraikan, ini NO2 terus ONA akan terurai menjadi ini benzena gitu ya, O- terus NO2 ditambah dengan Na+. So di sini kalau misalkan di sini 0,5 kali 10 pangkat min 3, ini 0,5 kali 10 pangkat min 3, 0,5 kali 10 pangkat min 3, yang akan kita pakai adalah konsentrasi garam yang ada di sini. Ya. Ya dah, berarti OH- sama dengan akar dari 10 pangkat min 14 per Ka-nya adalah 7,08 kali 10 pangkat min 8 dikali dengan 0,5 atau setengah dikali 10 pangkat min 3. Berarti langsung aja kita hitung akar berapakah ini? Oke, 0,07 dikali dengan 10 pangkat berapa nih? Min 14 ditambah min 3 adalah min 17. Min 17 dikurang min 8 adalah min 9. Oke, berarti konsentrasi OH- itu setara dengan 7 dikali 10 pangkat min 11. Atau OH- itu akan setara dengan akar 7 dikali dengan 10 pangkat min 5,5. Ya udah, berarti di sini POH-nya langsung tembak aja ya. 5,5 dikurang log akar 7, otomatis pH-nya sama dengan 14 dikurang POH, yang artinya berarti nilai pH-nya akan sama dengan berapa tuh? 14 dikurang 5,5 berapa tuh? 8,5 ya. 8,5 ditambah dengan log akar 7. Ya. So, wah, di sini nggak ada nih. Oke. Karena berhubung di pilihan gandanya diminta dalam bentuk desimal, maka ini akan setara dengan kurang lebih 8,92 ya. Oke, so jawabannya adalah yang A ya. Oke, jadi ini salah ya. Nah, ini sebenarnya udah Pak, kalau kita eliminasi jawaban untuk nomor 7 nih, untuk C sama E itu udah pasti nggak mungkin. C sama D udah pasti nggak mungkin. Sampai E juga nggak mungkin. Kenapa? Karena ketika kita mereaksikan asam lemah dan basa kuat pada titik ekivalen, itu pasti jawabannya rentang pH-nya itu ada di antara 8, pH-nya itu antara 8 sampai dengan 9. Ya. Jadi 9 lewat udah nggak mungkin karena itu kondisi udah bukan titik ekivalen lagi, dan di bawah 8 juga sama. So, jadi jawabannya udah logikanya antara A sama B. Tinggal kita hitung nih. Ternyata jawabannya yang lebih benar adalah yang A. Nah, atau kalau misalkan asal-asalan pun alias nembak jawaban, peluang benernya tuh kan 50%. Lebih gede daripada tadi kalau nembak 20% kan. Tuh. Jadi sebenarnya kalau kalian ngerti dasar materinya bagaimana, kalau misalkan emang mager ngitung, itu kalian bisa mengurangi tingkat kegagalan. Misalkan kegagalannya 75% jadi cuma 25%. Ya, walaupun emang masih ada gagalnya ya. Cuman setidaknya memperkecil peluang untuk salah gitu ya. Tapi ya kalau emang mau pasti benar ya harus paham, harus ngerti konsepnya, harus tahu hitungannya ya. Oke. So untuk nomor 7 jawabannya yang A, dan kita lanjut langsung ke yang nomor 8 ya, yang tadi kita hilangkan. Sebanyak 50 ml larutan HF 0,116 molar dititrasi dengan ini. Pada titik ekivalen itu berapa sih pH-nya? Nah, di sini sebenarnya ingat ya, kalau tadi pun kalau misalkan kita nggak mau nyari volumenya itu boleh. Cuman itu kan volumenya kita nggak tahu dua-duanya. Kalau di sini volumenya nggak tahu salah satunya aja, kita bisa langsung skip untuk mencari volumenya.
Karena di sini secara tidak langsung kan kalau namanya pH titik ekuivalen itu berarti asam sama basanya habis. Kalau kita reaksikan HF ditambah dengan NaOH itu akan terbentuk menjadi NaF ditambah dengan H2O. Mula-mula reaksi setimbang. Dan karena titik ekuivalen, maka di sini nanti habis kan. Maka bisa kita bilang ini adalah kasus hidrolisis garam ya, yang basa. Oke, dengan cara gimana ngitungnya? Ya langsung cari aja molnya. Untuk HF berarti N sama dengan M kali V. Ya, terus abis itu M-nya 0,116 dikali dengan 50. Berarti N-nya berapa tuh? 5,8 milimol ya, 5,8 milimol. Kemudian untuk NaOH N sama dengan M kali V. Nah, N sama dengan 0,12 kali X alias 0,12X. Nah, di sini kita beranggapan bahwa volumenya dalam mililiter juga. Nah, permasalahannya adalah apakah wajib kita tahu X-nya? Nah, sekarang kita masukin. Jadi biar tahu kenapa kita harus masukkan, kita harus cari atau enggak tuh ketahuan dari sini. Nah, di sini kalau misalkan kita langsung masuk, kita tahu nih bahwa dua-duanya habis. Berarti boleh dong kalau misalkan di sini udah pasti ketahuan 5,8 milimol. Pasti di sini 5,8 milimol juga nih semuanya. Nah, berarti sebenarnya untuk kasus soal yang di sini apakah wajib mencari? Tidak ya. Mencari apa? Mencari volumenya tidak wajib. Karena di sini kita udah tahu yang bereaksi berapa. Beda sama yang tadi, kalau volumenya bisa beda gitu ya, volumenya bisa beda. Kalau volumenya beda, bisa jadi yang satu habis, yang satu enggak, gitu kan? Makanya kita harus tahu perbandingannya berapa, sama atau beda sih, gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah kita punya dua variabel yang nggak tahu, ya. So nanti takutnya kalau misalkan kita masukin salah satunya, ya kan, nanti takutnya bentuknya aneh aja gitu, ya. Walaupun sebenarnya tadi bisa juga sih sebenarnya kalau mau langsung tembak begitu, cuman takutnya variabelnya beda gitu ya. Jadi biar enak aja ngelihat variabelnya satu daripada ribet kan, variabelnya ada dua. Kalau di sini nggak dicari nggak apa-apa karena variabelnya cuma ada satu gitu. Ya udah, berarti di sini terbentuklah 5,8 milimol garamnya, dan ini kita nggak perlu. Maka langsung kita hitung OH-nya sama dengan akar KW per Ka dikali dengan konsentrasi garam. Di sini kita harus nyari dulu konsentrasi NaF-nya berapa. Berarti 5,8 dibagi dengan, nah di sini nih, that's why kenapa kita harus cari. Emang kalau secara reaksi boleh kita bisa langsung lengkap, tapi ingat ini kan kita mau menghitung secara realnya. So ya berarti tahap yang tadi emang nggak boleh lewat, ya kan. Nah jadi tahapnya emang nggak boleh lewat. Nah, jadi sebenarnya tahap yang tadi itu ya, yang misalkan N asam sama dengan N basa, itu kalian bisa langsung lihat dari sini juga boleh. Ya. Kan habis nih, ya kan? Jadi sebenarnya titrasi asam basa tuh kalau misalkan emang mau pakai teoritis mol asam sama dengan mol basa juga boleh. Nah, dari sini reaksi juga ketahuan kan. 0,12X dikurang 5,8 itu sama dengan 0. Berarti 0,12X itu sama dengan 5,8. Berarti X-nya adalah 5,8 dibagi 0,12. Berapa tuh? 48,3 ml. Atau kita bulatkan aja sekitar 48 ml ya. Oke, yaudah. Berarti ini volumenya adalah 50 ditambah dengan 48. Berarti NaF-nya sama dengan 5,8 dibagi 98. Nah, 5,8 dibagi dengan 98 itu adalah
0,059. Ya kan? 0,059 molar. Atau boleh juga kita bilang 0,06 molar ya. Kita pembulatan aja biar angka komanya nggak terlalu banyak. Oke. Nah, sekarang langsung kita masukkan OH- sama dengan akar dari 10 pangkat min 14 per 5 kali 10 pangkat min 4 dikali dengan 6 kali 10 pangkat min 2. Maka konsentrasi OH- sama dengan akar 1,2 dikali 10 pangkat berapa tuh? Min 16 dikurang min 4 adalah ya min 12. Jadi konsentrasi OH- sama dengan akar 1,2 dikali dengan 10 pangkat min 6. Berarti di sini langsung kita bisa tembak ya, POH-nya sama dengan 6 dikurang log akar 1,2. Nah, sebenarnya kalau untuk versi esai sebenarnya jawabannya bisa banyak ya. Kalian mau rubah dulu jadi 12 dikali 10 pangkat min 13, it's no problem ya. Jadi nanti jawabannya dalam bentuk akar 12 dikali 10 pangkat min 6,5. Nanti POH-nya 6,5 dikurang log akar 12. Tapi di sini ternyata dalam bentuk desimal. Ya, dan pH ya, ingat pH. So di sini untuk cari pH-nya berarti sama dengan 14 dikurang POH. Berarti pH-nya sama dengan 8 ditambah log akar 1,2. Yang dimana nah, ini jawabannya adalah 8,04. Tapi jawabannya ya, oke. Kita pakai pendekatan ya. Ini pH-nya kurang lebih 8. Karena apa? Tadi kasusnya adalah kita banyak melakukan pembulatan ya di sini. Dari 48,3 jadi 48. 0,059 jadi 0,06 ya kan? So jawabannya pasti akan melenceng. So jawaban yang mendekati adalah yang E ya, 7,97. Oke, so KJ-nya ini udah pasti salah ya. Karena untuk ingat ya, asam lemah dengan basa kuat, pH titik ekuivalennya ini akan di antara pH titik ekuivalennya adalah 8 sampai 9. Ya. Ya, pas ini jawabannya 7, lewat lah harusnya ya. Oke. So, kita langsung lanjut ke soal berikutnya. Oke, so nomor 8 kita hapus terlebih dahulu dan kita akan lanjut ke nomor 9 dan 10. Dan di sini saya mau langsung jawab nomor 10-nya dulu ya, karena ini teoritis. Penetapan kadar alter HCl dan KOH kalau untuk permasalahan titrasi asam kuat dan basa kuat, kita menggunakan indikator ya phenolphthalein ya. Jadi jawabannya yang A dan sesuai ya. Oke, so kita lanjut langsung ke nomor 9. Dalam proses titrasi sebanyak ini, basa kuat ya, LOH 2 kali dinetralkan dengan 100 ml larutan HCl 0,2 molar. Massa molekul relatif logamnya, massa atom relatifnya itu berapa? Nah, tapi untuk mencari ini kita harus butuh ini adalah LOH 2 kali ya. Jadi massa molar LOH 2 kali itu kita dapat dari ARL ditambah dengan 2 kali ARO tambah 2 kali ARH. Permasalahannya adalah ininya aja kita nggak tahu. Nah, dapat dari manakah ini? Ya, kita dapat dari titrasi. Nah, titrasinya adalah N asam sama dengan N basa. Ya. Asamnya kita cek dulu ya. HCl itu terurai menjadi H plus tambah Cl min, dan untuk basa kuat LOH 2 kalinya itu akan terurai menjadi L2 plus tambah 2 OH min. Be careful, H plusnya 1, OH minnya ada 2. So berarti kalau ini kita langsung masukkan N asam ya, N asam sama dengan N basa. Untuk asamnya berarti tinggal ini ada volume, ada molaritas. Berarti untuk yang ini ya, untuk yang asam ini
itu pakai rumusnya adalah N sama dengan M kali V. Atau kita tulis aja ya, V asam dikali dengan M asam. Kalau di sini kita pakainya ya G per MR. Berarti masanya basa per MR basa. Tapi ingat, pas kita cek ini 1, ini 2. Berarti ini 1, ini jangan lupa dikali 2, ya. Ya udah, berarti langsung masukin 1 dikali volume asamnya adalah 100. Dan biasanya karena berhubung ini gram, ya, terus kalau biasanya untuk G per MR ini satuannya, ingat ya, ini satuan yang biasa dipakai adalah ini pasti mol. Ya, satuannya adalah mol. Berarti untuk yang di sebelah kiri itu harus dalam satuan mol juga kan. Nah, oke. Dikali molaritas asamnya adalah 0,2 sama dengan 0,74 dibagi dengan ini saya bilang MR dulu ya. Terus dikali 2. Ya udah, berarti ini tinggal hitung aja berapa sih hasilnya. Nah, wait. Ini tinggal dicoret ya. Ini jadinya 10. Berarti jadinya 0,02 sama dengan 0,74 dikali 2 per MR. Berarti MR-nya adalah 0,74 dikali 2 dibagi dengan 0,02. Berarti kalau kita hitung ini adalah jawabannya sama-sama bagi 2, 0,01. Berarti MR-nya adalah 74 gram per mol. Ya udah, tinggal kita masukin ya. Oke, perhitungannya ini saya untuk H+-nya penguraiannya saya pindah ke bawah. Ini 74 sama dengan ARL ditambah dengan 2 kali 16. Nah, di sini juga sayangnya adalah nggak dikasih tahu ya AR-nya ya. Nah, biasanya kalau yang baik itu biasanya soalnya dikasih tahu kok. Ya, karena itu bukan suruh ngapalin. Kalau yang wajib hafal itu di periodik unsur adalah unsurnya aja. Nah, berarti 74 sama dengan ARL ditambah 34. Berarti di sini kita bisa bikin kesimpulan bahwa ARL-nya sama dengan 40 gram per mol. Jadi jawabannya adalah yang D. Nah, kalau yang A ini salah ya. Kalau yang A ini adalah MR-nya, bukan AR-nya. Nah, hati-hati ya terhadap soal yang kayak gini. Karena kalian kalau nggak baca ininya baik-baik, kalian jangan sampai langsung jawabnya 74. Itu udah pasti fix salah. Ya. Oke, so kita langsung lanjut ke soal berikutnya. Jadi nomor 9 itu D dan KJ-nya salah. Dan 10 jawabannya A dan sesuai dengan KJ-nya. Oke, so kita lanjut ke soal berikutnya.